Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad keempat dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Selain itu juga dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan tulisan Palawa, yaitu tulisan asli India. Kala itu, masuknya agama Hindu ke Indonesia juga dipertegas dengan adanya bukti tertulis atau dari benda-benda purbakala. Misalnya saja ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Terdapat keterangan dari 7 buah yupa itu yang menyebutkan perihal kehidupan keagamaan pada waktu itu, bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatnya oleh Mula Warman. Lalu, keterangan lainnya menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan yatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Vaprakeswara. Hindu dan peralihan zaman di tanah air. Kehadiran agama Hindu ke Indonesia sekaligus juga menandai pergeseran besar dengan berakhirnya zaman prasejarah Indonesia. Peralihan zaman prasejarah misalnya saja mulai dikenalnya tulisan yang dibuktikan dari sejumlah prasasti yang ditemukan. Lalu, adanya perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Veda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan di suatu wilayah. Selain kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, ada pula kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah kerajaan Mataram, yang terkenal karena membangun Candi Prambanan yang megah dan diikuti oleh kerajaan Kediri dan Singosari. Sejak itu agama Hindu bersama dengan Buddha menyebar di seluruh Nusantara dan mencapai puncak pengaruhnya pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan yang terakhir dan terbesar di antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Majapahit adalah menyebarkan pengaruhnya di seluruh kepulauan Nusantara. Bukti perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu yang juga berkembang di Jawa Barat dimulai pada abad ke-5 ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni Prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa. Keterangan yang didapat dari prasasti-prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang beragama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah berani, dan lukisan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Selain itu, bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Dari data tersebut, jelas bahwa Raja Purnawarman merupakan penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah dibuktikan dengan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Tulisan dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa dan bertipe lebih muda dari prasasti Purnawarman. Lalu, petunjuk lain dari berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah juga terlihat dari adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi. Sementara agama Hindu yang berkembang di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti di Noyo dekat kota Malang yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dea Simha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Veda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri.
Perlu diketahui bahwa Dea Simha merupakan salah satu raja dari kerajaan Kanjuruan. Candi Budut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Lalu, pada tahun 929, muncul Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa yang bergelar Sri Isano Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Kemudian sebagai pengganti Empu Sendok adalah Dharma Wangsa. Lalu, muncul kerajaan Singosari pada tahun 1222. Pada zaman kerajaan Singosari ini didirikanlah bangunan Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari sebagai peninggalan kehinduan pada zaman kerajaan Singosari. Namun, kerajaan Singosari runtuh dan berakhir pada akhir abad ke-13 dan digantikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh di Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.